karena di dalam pikiran dia baru beberapa tahun yang lalu Madura tuh tertinggal, carok, dan sebagainya. Karena itu yang memang dibuat salah satunya juga media, itu juga ikut memperluas stigma. Kemudian orang yang nggak mau melihat Madura secara langsung ke sana, tapi cuma dari omongan ke omongan gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian masyarakat Madura stereotipnya keras di luar, karena mungkin ada sebagian kecil orang Madura yang melakukan tindakan kekerasan, ya kesalahannya seperti yang jenengan tadi bilang, ada generalisasi yang salah. Nggak bisa digebiah-uyah menurut saya bahwa semua orang Madura keras. Suku Madura adalah salah satu suku asli dari Indonesia yang banyak mendiami Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia, suku Madura memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan suku lainnya. Karakteristik orang Madura dibentuk oleh kondisi geografis dan topografi yang lekat dengan budaya masyarakat hidraulis dan agraris. Namun, minimnya lahan pertanian yang tersedia mendorong berbagai masyarakat Madura untuk pergi merantau. Mereka punya ungkapan pamampa gedeng ya, seperti pisang. Pisang itu kan satu, kemudian begitu beranak dipencar ya, dipisah kemana-mana. Nah itu kenapa orang Madura itu selalu ada di mana-mana gitu ya, karena mereka satu didukung oleh faktor geografis yang nggak memungkinkan bertanah kapur, mereka butuh makan, butuh bekerja, jadi mereka keluar, mereka mencari pekerjaan, apapun pekerjaannya, yang penting dia bisa makan. Awalnya adalah sebagai buruh tani ya, buruh tani. Kalau musim di Jawa lagi musim bertanam, mereka ke sini. Tapi begitu bertanam sudah selesai, mereka pulang ke Madura untuk menggarap garam. Nah itu, jadi mereka mobile sebetulnya. Nah itu yang nggak pernah dilihat orang ya, karakter orang Madura tuh mobile sebetulnya kemana-mana gitu loh. Tapi sentrifugal juga. Begitu ada waktu Maulid Nabi, dia pulang, atau hari raya besar mereka pulang gitu loh, pasti pulang ke Madura lagi. Nah itu orang Madura seperti itu. Pengaruh agama Islam yang merasuk sedemikian kuat akhirnya berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika seluruh kehidupan orang Madura. Nilai-nilai religi dan kultur menghormati martabat manusia menjadi lokomotif pembangunan karakteristik luhur orang Madura. Namun ironis, orang Madura diinterpretasikan sebagai individu yang lekat dengan citra kekerasan. Stereotip itu
tentu tak dapat dibenarkan jika melihat Madura secara utuh. Sebab Madura tak bisa dimaknai secara tunggal menjadi satu kesatuan entitas. Di Pulau Madura sendiri, terdapat 4 kabupaten yang berbeda, di mana masing-masing kabupaten memiliki pandangannya tersendiri tentang konsep kemaduraannya. Yang sebenarnya saya sesalkan ketika ada kasus seperti ini kan stereotip masyarakat di luar Madura yang menganggap kebudayaan Madura itu tunggal ya, sama. Ketika satu orang melakukan tindakan kekerasan carok misalnya, kemudian ini digebiah-uyah, digeneralisasi seolah-olah masyarakat Madura semuanya suka carok dalam menyelesaikan masalah. Padahal menurut saya masyarakat Madura itu tidak tunggal memang. Antar daerah itu berbeda-beda. Bisa jadi apa yang terjadi di Sumeneb itu tidak dipahami secara sama di Pamekasan. Apa yang terjadi di Pamekasan mungkin tidak dipahami secara sama di Sampang dan Bangkalan. Jadi memang beda-beda. Dari bahasa saja sebenarnya beda gitu. Sebutan-sebutan bahasa saja juga beda. Jadi menurut saya unik sebenarnya Madura ini, kelihatan tunggal sebagai sebuah pulau dengan kebudayaan yang utuh dan satu gitu. Padahal di dalamnya enggak. Carok dan celurit, dua hal itu seketika membawa makna stereotip masyarakat yang mengidentikan dengan simbol watak orang Madura yang keras dan kasar. Carok merupakan bentuk kekerasan yang memiliki latar dan pesan kultural, yang faktornya dapat terungkap bila dilihat dari konteks lingkungan sosial budaya masyarakat Madura. Carok muncul karena masyarakat Madura merasa tidak menemukan solusi atas konflik sosial yang dihadapinya, sehingga harus diselesaikan sendiri dalam bentuk kekerasan. Makna carok itu memang berbeda dengan apa yang sekarang sedang ramai ditulis oleh media ya, atau diberitakan oleh media. Kalau carok dulu itu memang persoalannya ada hubungannya dengan persoalan harga diri itu, dengan malau itu ya. Misalnya istri diganggu, orang tua dilecehkan, misalnya kayak gitu. Itu biasanya akan menimbulkan rasa malau pada orang Madura yang menyinggung harga dirinya, kemudian mengambil tindakan carok sebagai jalan atau media untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dulu carok itu duel satu lawan satu. Dan prosesnya tidak spontan. Tetapi cara ini sebenarnya tidak bisa digeneralisasi karena banyak juga orang Madura itu yang menyelesaikan masalah tidak menggunakan media carok. Ya. Itu jadi kalau ada kesan bahwa ketika ada kasus carok di daerah tertentu kemudian digeneralisasi seolah-olah peradabannya orang Madura itu carok, ya, kulturnya orang Madura carok, menurut saya nggak benar juga. Muhammad Anwar
atau yang akrab disapa Bun Anwar, adalah salah satu orang yang pernah melakukan carok. Kondisi saat itu memaksa ia harus melakukan tindakan tersebut. Namun saat ini ia mengaku sudah melupakan masa kelamnya dan mulai membangun kehidupan bersama anak dan istrinya. Sangat dihantui rasa was-was. Ya namanya gitu ya, nggak tenang, terus terang aja. Jadi selama hampir 1 tahun itu kalau bahasa trauma itu trauma. Berjalannya waktu, terus ya mungkin karena berjalannya waktu akhirnya ya mengalir begitu saja. Sebetulnya nggak ada upaya-upaya yang khusus, cuma ya mungkin karena berjalannya waktu ya akhirnya kita itu ya pada titik sudah apa ya, trauma itu sudah hilang dengan sendirinya. Adanya sih ada, tetap ada penyesalan. Tapi kalau saya itu kan begini, jadi saya itu merasa karena saya lagi bertugas, artinya saya punya amanah yang harus saya jalankan waktu itu. Bukan hanya sekedar karena percekcokan, urusan parkir, urusan apa, bukan seperti itu. Tapi kan saya tugas itu. Jadi walaupun, tapi penyesalan tetap ada penyesalan. Carok atau budaya kekerasan lainnya memang sudah seharusnya ditinggalkan agar tak menambah catatan hitam masyarakat Madura. Sebab hal itu akan merugikan banyak pihak, bukan hanya pelaku, namun juga masyarakat Madura yang humanis dan agamis. Makanya tidak bisa dikatakan carok itu sebagai budaya. Carok itu bagian dari kebudayaan Madura. Walaupun di situ ada peribahasa otang dere bejer dere, utang darah dibayar darah, otangnya bejer nyawa, utang nyawa dibayar nyawa. Nah itu peribahasa zaman dulu. Sekarang kan bisa ditarik dengan yang berbeda gitu loh. Nah jadi tidak bisa dikatakan itu adalah budaya, itu hanya sekelompok orang gitu loh. Sebetulnya itu sudah harus ditinggalkan ya. Budaya-budaya di dunia juga ada kok perkelahian seperti itu ya. Tapi di Madura ini yang kenapa ya kok belum bisa berakhir gitu loh. Sementara sekian abad yang lalu di negara Pak Mun dimanapun tuh sudah berakhir. Tapi di Madura ini masih bertahan gitu ya. Itu ya karena itu tadi faktor pendidikan, kesadaran, kemudian internalisasi dari kelompoknya yang begitu. Satu kelompok ini yang begitu kuat internalisasinya, dia nggak pernah bergaul dengan orang lain. Nah itu yang menjadikan mereka melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akan kita bahas sekarang soal etos kerjanya orang Madura. Orang Madura banyak yang merantau kemana-mana. Tetapi sebenarnya orang Madura merantau itu sudah mulai sejak abad
1900-an. Abad 19 berarti. Diharapkan juga bisa meniru etos kerja atau semangat. Persoalan carok pada sebagian masyarakat Madura membutuhkan sistem preventif yang khusus. Penerapan sistem preventif ini diharapkan dapat menetralkan atau setidak-tidaknya meminimalkan potensi terjadinya carok. Satu dari sekian faktor kunci yang dapat meminimalisir budaya kekerasan adalah peran tokoh agama. Melalui nilai-nilai religi, peran tokoh agama tidak saja membimbing dan menurunkan ajaran-ajaran, melainkan juga berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Satu hal lagi orang Madura ya, orang Madura itu kalau sudah bekerja sama orang dan orang itu percaya sama orang Madura, biasanya orang Madura tidak akan mengkhianati. Makanya di Jakarta misalnya orang yang punya toko sekalipun, tetapi orang ini karena dulu pernah bekerja sama pemilik toko lain, dia tetap menjaga tokonya orang lain. Sebenarnya tokonya sendiri diserahkan sama orang. Itu saya pikir ada hubungannya dengan persoalan pendidikan juga ya. Jadi orang semakin tinggi pendidikannya, dia akan berpikir lebih rasional. Tetapi pendekatan-pendekatan keagamaan itu menjadi penting juga karena ajaran agama saya bisa ngerem untuk melakukan tindakan kekerasan. Kan banyak sekali dalam ajaran agama untuk yaitu menganjurkan hidup damai dengan orang misalnya gitu ya, tidak melukai orang, tidak melakukan kekerasan sama orang gitu ya. Saya pikir itu ada banyak manfaatnya juga untuk mengurangi itu. Tetapi tingkat pendidikan itu ya, baik pendidikan dalam pengertian untuk memperluas wawasan dan tingkat pendidikan keagamaan itu juga saya pikir menjadi penting juga. Nah, tokoh-tokoh agama menurut saya memang saya pikir terus mendorong bagaimana kehidupan masyarakat itu bisa berlangsung secara damai. Karena kehadiran tokoh agama di Madura itu perannya sangat penting. Meskipun kalau mau menghabisi tindakan kekerasan itu tidak bisa, tetapi paling tidak terminimalisir. Konteks kebudayaan menjadi penting juga untuk diketahui biar nggak salah. Karena labeling seperti itu menurut saya juga menyakitkan. Labeling seperti itu juga menjadikan masyarakat Madura stereotipnya makin keras di luar. Jadi seolah-olah Madura itu ya digambarkan sebagai sebuah pulau yang penuh kekerasan. Padahal faktanya ketika Mas jalan ke sini sama sekali nggak menemukan kekerasan kayak gitu kan. Jadi ini memang menurut saya memang menjadi sesuatu yang penting ke depan itu ketika memberitakan sebuah fakta atau peristiwa atau menulis sebuah peristiwa itu bisa ditulis dengan tahu dulu konteksnya kayak gitu ya, tahu konteksnya dan itu tidak bisa digeneralisasi. Kalau misalnya ada sebuah berita kasusnya terjadi di Bangkalan, jangan langsung di judul sebut Madura gitu, sebut aja Bangkalan misalnya. Kalau terjadi di Sumeneb, jangan sebut Madura, sebut aja Sumeneb kayak gitu ya. Pamekasan dan Sampang juga begitu, sehingga clear gitu di situ bahwa apa yang terjadi di Sumeneb belum tentu terjadi di Sampang, kan kayak gitu. Tetapi kalau nyebut Madura seolah-olah peristiwa ini semuanya orang Madura kebagian atau kecipratan atau semua peristiwa ini seolah-olah terjadi di Madura. Bukanlah hal mudah untuk menghilangkan sebuah tradisi yang sebenarnya tak perlu dilestarikan. Saat ini upaya-upaya melalui seni, budaya, dan pendidikan terus didorong oleh masyarakat Madura untuk melawan stereotip masyarakat akan citra kekerasan. Jangan takut masuk Madura, lihatlah Madura, jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan orang di luar sana yang belum pernah melihat Madura, kan silahkan datang ke Madura dan silakan bergaul dengan orang Madura, dan jangan cuma Madura yang ada di kepulauan.
tapi madu Madura yang ada di tempat lain. Silakan datang, mereka akan lihat sendiri, dan itu saya kira testimoni yang paling akurat ya. Melihat sendiri dan itu sebarkan juga pada orang lain. Ceritakan apa yang ada di Madura secara jujur gitu. Saya kira itu, silakan datang. Sejak era kemerdekaan sampai detik ini hampir berapa tahun kita merdeka, pandangan orang tentang Madura itu masih belum banyak berubah. Jadi objek lelucon, labeling keras, stereotip kasar, kayak gitu, pendendam, kemudian nggak sopan sama orang lain, macam-macam kayak gitu ya. Jadi labeling ini cukup kuat, ganggu. Begitu susahnya kadang-kadang orang Madura mau berinteraksi dengan orang lain karena labeling itu. Butuh waktu saya pikir untuk berusaha bagaimana labeling ini bisa lebih turun ya, lebih turun sifatnya kayak gitu, dan pandangan terhadap orang Madura lebih adil menurut saya gitu ya. Secara umum menurut saya orang Madura itu cinta damai, sama saya pikir dengan suku-suku yang lain juga yang menghindar diri untuk berkonflik dengan orang lain, karena sebenarnya banyak kearifan masyarakat Madura yang sebenarnya bermaksud untuk membangun hidup damai dan berdampingan dengan pihak manapun dan orang manapun. Saya pikir seperti itu. Tradisi Madura mengajarkan kebaikan, kebudayaan Madura mengajarkan kebaikan. Saya pikir nggak ada bedanya lah dengan suku-suku yang lain yang juga memimpikan hidup tenang, aman, damai.